Hai, kembali bersama Julia Kim Tarot. Gimana kabar kalian semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia. Amin. Teman-teman, ayo kita lihat sama-sama tarot hari ini ceritanya seperti apa, tentang apa, dan semoga banyak yang ketarik energinya kali ini ya. Oke, masuk ke dalam general reading, pembacaan umum. Energinya banyak orang, jadi belum tentu bisa cocok untuk semuanya. Mungkin hanya beberapa saja yang cocok. Kalian harus harus pintar-pintar atau apa ya, menguatkan intuisi kalian, mempergunakan intuisi kalian untuk mengasumsikan ya, menganalisa, mempersepsikan bacaan kali ini. Oke, kita lihat ya. Ceritanya apa? Ini tentang apa? Ya, dan pastikan kalian masuk ke dalam cerita yang terbaca di sini. Kalau tidak, berarti kali ini video ini bukan untuk kalian, mungkin untuk yang lainnya yang juga nonton video ini. Kalau kali ini nggak cocok, kalian bisa nonton video saya yang lainnya, mungkin di sana ada yang lebih cocok ya. Energi kartu tarot general ini bisa terbolak-balik atau vice versa antara energi kalian juga energi seseorang yang kalian pikirkan ya. Dan bacaan saya ini sifatnya timeless, tidak berbatas waktu. Jadi kapanpun kalian menemukan video saya ini dan menontonnya, videonya masih berlaku. Oke, kita lihat. Semoga banyak yang ketarik energinya ya. Kita lihat cerita apa. Nanti kalau dalam pembacaan nanti ya, kita mau lihat ya, kalau ketarik energinya seseorang yang kalian pikirkan, kita lihat secara detail ya tentang si dia itu ya, termasuk perasaannya, kemudian niat, tujuan dia, maunya apa ya, harapan-harapan dia, kita lihat nantinya. Oke, kita lihat cerita hari ini. Energi siapa ini? Silakan difokuskan untuk seseorang yang kalian ingin tahu ya. Di sini ada cerita tentang konflik, teman-teman. Five of Wands. Ada yang konflik, ada yang gini loh, kekeh sama pendiriannya, dengan pendapatnya, merasa benar dan ingin dipahami ya, dan ingin juga dalam hubungan ini maunya itu sama, pemahamannya sama ya. Ada di sini adu argumen ya. Jadi suasananya ini bisa dikatakan suasana hubungan itu panas ya. Ada beberapa yang saking panasnya ada KDRT, ada berantem secara fisik juga ada ya, kekerasan secara fisik ada ya. Oke, kita lihat. Atau di sini ada juga sosok-sosok yang memang keras ya. Sosok-sosok yang keras. Sebenarnya kerasnya itu karena apa? Konfliknya karena apa? Karena sebenarnya di sini bebannya sudah banyak. Ya, bisa kalian, bisa seseorang yang kalian pikirkan. Ini tekanannya berlebihan, bisa kerjanya berlebihan, atau masalahnya sudah terlalu banyak. Sebenarnya di sini sakit semua. Tapi mencoba untuk bertahan, termasuk bertahan di dalam hubungan ini. Oke, kita lihat lagi. Kita ambil 5 ya. Oke. Banyak di sini yang kekerasan. Baik kekerasan verbal, kekerasan fisik. Verbal itu apa, Bunda? Ya omongannya kasar itu loh, ya. Omongannya nggak enak, nyelekit seperti sembilu, ya, setajam silet. Kemudian di sini apa ya? Itu dilakukan terus-menerus, sering, nggak cuma sekali. Oh, ini ada ya, seseorang yang kalian pikirkan ini mungkin kasar ya. Sukanya marah, sensitif sekali, rentan untuk konflik, pemarah orangnya. Ada energi-energi kejam yang saya tangkap di sini. Kok medeni ya, mengerikan ya. Oke. Satu sisi ada ya, bisa seseorang yang kalian pikirkan. Ini satunya lemah, bukan lemah apa ya, karena penyayang, tidak biasa dengan kekerasan, omongan kasar itu nggak biasa ya. Kemudian suka yang namanya itu kelembutan ya, ngayomi, biasa yang seperti itu ya. Jadi di sini sangat timpang energinya saya lihat. Satu lagi ya,
Oke. Oke. Di sini kerjasama di antara kalian itu nggak bagus, ya. Ada juga beberapa yang menghadirkan orang lain, ya. Mungkin marahnya karena itu. Oke. Di sini kalau sama orang kok baik ya, sama kalian kok enggak. Ya kadang baik, kadang enggak. Beberapa orang ini kalau sudah marah, ya, sudah nggak srek di hatinya, biasanya pergi. Tidak memberikan penjelasan, tidak bersikap adil, ingin mencari ketenangan untuk dirinya sendiri, tanpa peduli orang lain itu sakit. Ya, kemudian orangnya gampang mogok. Banyak di sini ini ya, ada yang sudah berumah tangga, mungkin kalian berumah tangga dengan orang ini, atau orang ini sudah berumah tangga dengan orang lain, atau kalian sudah berumah tangga dengan orang lain. Cinta segitiga ada, ya. Orang ini kalau banyak uang, kalau punya pegangan, biasanya menarik diri, ya. Kalau terus menarik diri, biasanya tebar pesona, ya. Gak ingat sudah dengan kalian, atau mungkin apa ya, menyenangkan diri sendiri, menyenangkan diri sendiri, menikmati apa yang dia punyai, egois. Biasanya gitu, memang kalau apalagi kalau pegang duit ya, terus konflik ya, udah ngilang, sulit dihubungi. Modelnya seperti itu. Ya, ini ada sosok yang seperti itu, kisahnya seperti itu, langsung jadi satu di sini. Ya, untuk zodiaknya ada Leo, Aries, Sagittarius, ya. Capricorn, Virgo, Taurus. Kemudian yang banyak itu memang Leo, Aries, Sagittarius, kemudian Capricorn, Virgo, Taurus juga banyak. Oke. Sword juga ada, The Hermit ini lebih ke banyak Capricorn, Virgo, Taurus yang paling banyak. Kalau ini ada juga sih Gemini, Libra, Aquarius. Jadi semuanya ada teman-teman ya. Silakan disesuaikan. Itu hanya dari sun-nya saja. Zodiak dari tanggal lahir saja. Sementara kalau secara astrologi dilihat dari sun, moon, rising-nya. Jadi kalau sun-nya tanggal lahirnya itu mungkin Leo ya, itu belum tentu Leo. Ya, bisa moonnya apa, moonnya Aries atau mungkin apa gitu ya. Jadi silahkan disesuaikan sendiri, saya nggak mau bahas itu terlalu dalam ya. Kalau yang ingin mengkaitkan dengan ascendant juga dengan house, monggo silahkan kalau yang paham. Jadi begitu teman-teman ceritanya. Kita lihat ya untuk inisialnya, zodiaknya sudah, kita lihat inisialnya sebagai tambahan juga. Zodiak tadi juga sebagai tambahan saja. Bacaan saya berdasarkan kartu, bukan berdasarkan inisial juga zodiak. Zodiak dan inisial hanya sebagai tambahan. Oke. Kita lihat zodiak inisial, ini bisa inisial kalian juga inisial seseorang yang kalian pikirkan atau inisial apapun yang berkaitan dengan kalian berdua ya. Banyak kali, gak apa ya. V, N, L, R, C, E, D, X, A, M, I, F, S, Y, Q. Ini inisialnya. Kalau inisialnya saja yang ada, bacaannya nggak cocok jangan dipakai. Ya, yang penting adalah kartunya, bacaannya. Oke.
Kita lihat orang yang marah ini, yang sukanya marah-marah dan kasar ini, yang mungkin beberapa saya bilang tidak semuanya, itu sedang meninggalkan atau menarik diri ya, sedang hilang atau menjauh ya. Kita lihat apa yang terjadi dengan dirinya ya. Apa yang terjadi dengan dirinya. Apa yang terjadi dengan dirinya? Bagaimana situasi dan kondisi si dia ini? Oke, kita lihat di sini ada The Empress. Oke, di sini ada The Death. Oke, kita ambil 5 sekalian ya. The Lover. Orang ini mungkin tadi ya yang sedang menghadirkan cinta bersegi-segi. Terserah kalian posisinya di mana. Yang jelas orang ini saat ini sedang bersama seseorang. Dan orang ini mampu loh sama si dia yang kasar ini. Mungkin belum kelihatan ya. Belum kelihatan. Kemudian di sini, oke, 3 lagi, konflik lagi, oke. Two of Swords, kebingungan, oke. Ada karma atau hukum tabur tua yang dia dapatkan saat ini. Jadi kalau dia meninggalkan kalian karena orang lain ya, kemudian bersama orang lain, memang awalnya ya manis aja. Gak ada pertengkaran. Harmonis, penuh cinta, tapi cinta penuh hasrat ya. Penuh hasrat, karena di sini ada kartu a lover ya. Cinta, antara cinta dan nafsu ya. Ada duality ya, hatinya mendua, perubahan sikap, ada perubahan sikap ya. Jadi cintanya lebih ke hasrat dan obsesi. Awalnya sih dia merasakan kebahagiaan, merasakan bebannya seakan hilang, seakan. Tapi kemudian keadaan berbalik saat ini mungkin ya. Mungkin ini, untuk terjadinya teman-teman ya, kartu tarot di saya tidak membaca yang kedepannya. Kalau memang kedepannya terjadi, bukan karena saya, karena Tuhan ya, karena semesta. Jadi mungkin ini sudah terjadi lama atau baru-baru saja atau sedang terjadi ya, atau bahkan tidak terjadi sama sekali ya. Saya nggak mau pastikan. Tidak mau mempengaruhi akidah atau keimanan seseorang untuk percaya sama kartu, karena sejatinya tidak boleh percaya sepenuhnya sama kartu. Kartu saya yang saya bacakan itu membuka wacana saja ya, sekiranya bisa bermanfaat positif ya, itu. Jadi bukan untuk yang ramal-ramal, untuk apa ya, tapi khayal terus bikin halu, nggak mau saya hanya pembaca tarot kok, bukan dukun ya, jangan salah persepsi. Oke, di sini dengan kondisi yang kalian alami sebenarnya nggak jauh beda ya dengan orang yang lain. Di sini pun justru lebih banyak yang namanya konflik, lebih banyak. Awalnya orang yang dikira itu bisa kuat sama orang ini, bisa cocok ya, ternyata nggak juga. Konfliknya justru lebih dalam, lebih gak karu-karuan. Kondisinya seperti berbalik. Berbaliknya gimana? Mungkin ya,
Kalau bersama kalian, orang ini garangnya luar biasa ya. Tapi sama ini kalah garang, kalah gitu loh, kalah. Dan dibalik. Jadi sebenarnya di sini kayak dia itu seperti salah cari dukungan ya. Awalnya seperti terdukung ya. Ternyata enggak, justru lebih menderita. Orang ini sekarang menderita, teman-teman. Menderita, menerima karma atas apa yang dilakukan di masa lalu. Saya lihat seperti itu, ya. Orang ini beberapa sakit butuh obat, butuh bantuan. Orang ini sekarang kesepian, ya. Seperti itu kondisinya. Apakah dalam kondisi seperti ini ada terbangkitkan masalah kesadaran dia, kemudian dia ada penyesalan, kemudian ingat sama kalian pernah mendolimi kalian seperti itu. Kita lihat ya, apakah dia ingat sama kalian, apakah dia ada kesadaran seperti itu. Coba kita lihat ya. Kita lihat. Sebenarnya nggak perlu loh kita tahu dia sadar, nggak sadar, dia semaput, atau dia ini apa? Menyesal. Kadang-kadang kita pingin ya, orang yang mendolimi kita mengalami hal yang sama atau bahkan lebih soro gitu ya. Itu sebenarnya seperti kita itu memberi makan ego kita, memberi makan energi negatif kita supaya lebih gemuk. Sebenarnya itu akan seperti bumerang ke kita sendiri, juga nggak akan nyaman, nggak akan damai. Jangan salah, puas ya, yang puas setannya. Karena nggak ada cerita puas. Oke. Biasa kalau orang seperti itu, biasanya senang kalau lihat orang susah kalau lihat orang senang. Biarin, walaupun dia pernah mendolimi kita, terus dia senang, biarin. Karena tidak selamanya orang itu terdolimi dan akan susah selamanya. Orang senang akan senang selamanya, nggak ada cerita seperti itu. Karena yang ngatur semesta lebih tahu. Kita lihat ya, ada penyesalan, kesadaran, mengingat tentang kalian. Ya, kalau dia sih jadi mengingat ya, mengingat apa yang dia lakukan dulu-dulu. Ingat sih ingat gitu ya. Ingatnya ingat. Coba kita lihat sadar nggak? Lumayan ya, lumayan. Coba kita lihat lagi. Eight of Wands, Star. Iya, besar ini. Rasa penyesalan setelah sadar, dia ingat, terus dia menyesal. Menyesal tok, nggak ngapa-ngapain. Penyesalan datangnya belakangan. Tapi ya kadang menyesal, kadang enggak, kadang ingat, kadang enggak. Saat dia di posisi terbawah ya, di posisi titik nadir terpuruk, dia ingat, tapi kadang-kadang menampik. Oke, ini judgment, kartu judgment lagi ya. Dia sadar, baguslah ya. Ya itulah, kita nggak pernah tahu ya cerita semesta, cerita atau skenario Tuhan untuk seseorang. Untuk kita pun kita nggak pernah tahu ya. Untuk orang ini kita nggak pernah tahu juga. Ternyata ya, tidak selamanya orang buruk itu buruk tok ya. Pasti ada sisi baiknya. Nyatanya ini sama semesta diberikan kesadaran, diberikan pelajaran, dan ingatan-ingatan tentang apa yang dia lakukan di masa lalu terhadap kalian. Ada penyesalan. Saat dia mengingat kalian, dia ingin ada meminta maaf, ada ingin segera ketemu. Tapi Bunda sudah 9 tahun dia nggak menemui. Emang masih hidup ya? Kok lama banget 9 tahun?
Yang logis saja ya teman-teman, kalau memang sudah selama itu ya ganti cerita lah, ngapain 9 tahun hanya untuk memikirkan dia, banyak hal lain yang lebih penting ya kan. Kalau dia setelah 9 tahun seperti ini ya derita loh gitu loh, maksudnya itu masalah dia sudah, bukan jadi masalah kalian lagi, kalian sudah ganti masalah, mungkin sudah ganti cerita gitu, lama banget 9 tahun. Itu contoh ya teman-teman ya. Jadi kita harus walaupun nonton kartu tarot, tapi logika harus tetap jalan ya. Jangan terbuai dengan bacaan-bacaan yang sekiranya nggak masuk akal. Ada yang bilang, ah bacaan yang gitu bohong. Loh aku gak bohong Rek. Aku baca tok. Cocok gak cocok? Wong ini general gitu loh. Ya, kecuali personal, kalau bilang bohong boleh, nggak cocok boleh gitu loh. Tapi ini general belum tentu. Kadang-kadang nggak tonton semuanya, tonton awal aja, bilang pembacanya bohong, ngapain ya? Saya bohong nggak dapat apa-apa, nggak dapat apa-apa kok bohong. Kan rugi saya dong ilmu saya. Ngapain kalau gitu? Kalau untuk bohong-bohong harus belajar, ya nggak perlu belajar artinya, ya kan? Jadi di sini orang ini harapannya itu ingin bangkit. Kayaknya dia ada ingin untuk dibantu ya. Ada energi-energi ingin dibantu, tapi masih ragu-ragu. Apakah kalian mau membantu dia? Apakah kalian masih mau dengan dia? Masih peduli dengan dia? Ya. Kita lihat teman-teman, kesadarannya dia, penyesalannya dia. Kalau untuk meminta maaf itu gini loh teman-teman ya. Gak perlulah dia minta maaf kalau dia memang punya salah. Maafin aja deh gitu. Urusan selanjutnya biar urusan dia dengan semesta, dengan Tuhan. Itu aja, itu lebih ringan loh. Lebih mendamaikan hati. Daripada kita menunggu permintaan maaf dari seseorang. Gak perlu, gak penting. Ya. Jadi kalau dia sudah menyesal, ya, berarti dia di sini niatnya sih untuk bisa menemui kalian, untuk meminta maaf dan sebagainya, ya. Niatnya seperti itu, niat ya, energi niat, belum tentu terjadi ya. Yang bisa menyebabkan segala sesuatu terjadi itu banyak faktor. Termasuk faktornya itu yang utama adalah ridhonya Tuhan. Ya, kalau Tuhan nggak ridho ya nggak jadi, nggak terjadi ya. Walaupun 1000 tarot reader bilang jadi, kalau Tuhan bilang tidak ya tidak. Ya gitu loh. Oke, kita nggak pernah tahu yang ke depannya. Yang jelas orang ini menyesal, sadar akan kesalahannya karena apa? Ya mungkin semesta memberikan ini. Hukum tabur tuai sudah berjalan untuk dia. Harapannya dia bangkit lagi. Oke, kita lihat sih. Dia ingin dia berharap untuk bisa bangkit lagi. Apakah ada keinginan dia kepada kalian itu keinginannya gimana sih? Ya. Keinginan dia terhadap kalian itu, kalian harusnya gimana ya pinginnya ya. Coba kita lihat mana ya kartuku ya. Ini aja deh. Harapan dia. Tapi dia ini penyesalannya benar-benar serius apa enggak ya? Coba kita lihat ya. Serius enggak? Apakah dia niat beneran untuk menjadi baik? Semoga datang dengan versi terbaik ya teman-teman ya. Entah untuk apapun, sebagai apapun, tidak selalu sebagai pasangan, teman, saudara, atau sekedar kenal. Orang ini kalau sudah mentok ya, nyari kalian memang, baru muncul penyesalannya. Apakah serius? Kalau saya lihat sih serius. Benar-benar istilahnya benar-benar tobat gitu loh. Serius kok. Karena dia sudah nggak tahu apa yang harus dia lakukan, ya. Walaupun energinya belum dewasa, teman-teman. Kalau sudah
baik, bijak, belum ke arah sana. Mungkin proses juga ya. Tapi dia kalau sudah nggak punya apa-apa, domplengnya ke kalian. Oke. Ingin bahagianya bersama kalian. Tapi memang dia itu punya energi yang curang ya. Punya energi curang, licik, khianat gitu loh. Suka banyak rahasia, kadang-kadang nggak jelas, gantung ya. Apakah orang ini bisa dipercaya? Saya kira tidak, tapi maafkan aja dah, daripada jadi bikin hati nggak damai. Ikhlasin, maafin secara ikhlas ya. Tapi kalau untuk dijadikan pasangan lagi, saya kira jangan ya. Doakan aja yang baik-baik. Karena di sini saya lihat keseriusannya kurang. Jadi kalau dia benar-benar terpuruk, butuh bantuan, larinya ke kalian. Berarti kan kalian hanya dijadikan tempat untuk saat dia butuhnya aja. Nggak bagus. Ya. Perasaannya dia. Berarti cintanya nggak tulus. Coba kita lihat ya. Berarti cintanya nggak tulus. Coba kita lihat, cinta nggak sih? Rupanya orang ini waktu itu ya bertengkar ya, banyak konflik. Ternyata nggak milih kalian, milih yang lain, hal lain, orang lain mungkin ya. Tapi rupanya dia juga salah pilih, ada penyesalan. Ingin ke kalian, tapi dia juga masih bingung. Ke kalian ini niatnya tulus untuk menjalin hubungan lagi atau enggak? Enggak. Gitu. Ya. Apakah dia cinta? Dia itu menganggap kalian seperti matahari, cerah untuk hidupnya. Mungkin hidupnya monoton ya. Hidupnya selama ini nggak kurang ini ya. Sebenarnya dia melekat sama kalian, ya. Melekat, senang, ya. Walaupun itu hanya sekedar berkabar, dia ingin tahu kabar kalian, itu selalu ingin tahu, ya. Oke. Tapi ada kalanya dia merasa kalau saat dia ingin bebas, ada kalian dia merasa nggak bebas, merasa tercengkeram. Saya nggak mencengkeram tuh Bunda. Pandangan orang beda-beda ya. Kita tidak mencengkeram, tapi kadang-kadang orang merasa kita cengkeram gitu loh. Paham ya? Gitu. Di sini dia perasaannya, walaupun dia itu banyak harapan sama kalian, pingin sama kalian, nggak semudah itu, ya. Dia ingin sering berkabar. Perasaannya saya kira besar karena kalian itu memberikan banyak sinar ya, banyak cahaya untuk hidupnya. Mungkin orang ini apa ya kalau saya lihat hidupnya kurang berwarna sebenarnya. Ya, dengan kalian dia jadi banyak tahu warna-warni itu loh. Nah, gitu. Sehingga dia itu sebenarnya kalau nggak sama kalian itu juga susah, hampa. Ini beberapa ada yang sudah punya ikatan ya dengan orang lain sehingga apa mau dikata nggak bisa memilih kalian, itu juga ada. Ya. Jadi mungkin dia meninggalkan dulu, kembali kepada pasangannya ya, tapi ternyata nggak nyaman, sama aja. Mungkin justru diperlakukan sebaliknya. Mungkin kalian orangnya kan baik ya sama dia ya, tapi kalian disakiti gitu. Dia dengan orang lain itu berbalik keadaannya. Dia tidak disayang dan dia disakiti seperti itu. Oke? Saya kira itu aja. Untuk pesan semestanya, perlu nggak sih? Pesan semestanya kita lihat ya. Oh, kita lihat aja isi hatinya yang ingin dia katakan kepadamu apa. Ya, 3 aja.
Dia takut loh ini berkabar sama kalian. Apa Bunda dia memang blokir? Ya relatif ya, ini general, nggak bisa mencakup semuanya. Saya nggak bisa bahas semuanya. Kalau mau kalau mau personal ya daftar personal reading di Mbak Tia. Nanti bacanya sama saya video call. Coba kita lihat ya kata hatinya yang ingin dia sampaikan kepadamu. I will wait for a sign for you. Kalau kalian nggak kasih sign, ya, nggak kasih tanda untuk dia bisa datang atau dia bisa memberikan kabar. Mungkin banyak di antara kalian yang blokir ya. Dia yang blokir Bunda, halah ya wis sembola pikiran Dewi lah. Aku nggak mau mikirin semuanya. Nggak selesai nanti bacaannya. Kasihan yang lain juga. Jadi I will wait for a sign for you. Dia nunggu tanda dari kamu. Kalau kalian buka pintu atau kasih tanda, nah mungkin dia berani. Atau nyampaikan pesan lewat teman kayak apa. I want to be more than friend. Jadi dia sebenarnya nggak mau hanya berteman saja. Maunya lebih daripada itu. Kedekatan yang lebih. Kalau cuma temenan nggak mau. Dikasih 4 teman-teman. I remember every detail of that day. Dia masih ingat kok. Ini bisa juga kalian. Masih ingat saat-saat mungkin saat yang sangat krusial ya. Mungkin saat dia meninggalkan kalian. Atau mungkin saat pertengkaran atau hal-hal yang sifatnya kekejaman yang seperti saya sampaikan di awal, itu masih teringat. I look for you everywhere. Sebenarnya dia cari kamu, bagaimana caranya bisa ngasih kabar atau apa. Ya mungkin menunjukkan rasa penyesalannya, tapi di sini ada rasa yang kayak nggak berani. Coba sih, kenapa sih dia nggak datang ya? Kalau yang nggak datang ya, kita lihat kenapa dia nggak datang. Mana kartuku? Sebentar, ini aja. Kenapa? Kalau dia menyesal, kenapa dia nggak datang? Nah, ini loh kalau baca di saya terus saja. Bunda baca-baca sendiri, tanya-tanya sendiri, dijawab sendiri lah terus. Lawang ini video kok. Ya kalau podcast. Coba. Kalau dia menyesal, kenapa dia nggak sampai saat ini nggak datang? Emang kenapa? Takut, gengsi, atau ada hal lain? Kita lihat ya. 3 aja. Karena 3 of Cup. Karena cinta bersegi-segi itu tidak mudah. Verguso. Ya, yuk lanjut. Karena saya juga selain hubungan sama kamu, aku juga punya banyak masalah yang harus saya selesaikan. Masalahku wakeh banyak. Salahmu Dewi. Oke, kita lihat. EGP ya. Emang gue pikirin. Aduh. Karena saya terkungkung oleh sesuatu sehingga saya frustasi. Nah, yaitu. Jadi bukan karena kalian, karena dianya aja, 6 of Wands. Karena aku nggak mau saat aku datang, kemudian aku takutnya kamu nggak respon secara positif, thanksin aku. Nah itu, sebenarnya itu ternyata kenapa dia tidak kunjung datang. Oke, pesan semesta sekarang. Kenapa Bunda kartunya banyak banget? Ya pameran. Ya enggak teman-teman, supaya bacaannya enggak ngelantur. Satu kartu dibaca, waduh sampai melebar luas. Enggak ada saringannya. Kelebaran nanti. 1 jam enggak selesai cuman bahas satu kartu. Oke. Pesan semesta untuk kalian yang masuk ke dalam cerita ini. Jangan lupa yang suka sama bacaan saya, yang nonton dari awal sampai sini aja. Jangan lupa di subscribe. Pesan semesta. Luak emen. Gak mau. Oke. Pesan semesta untuk kalian yang masuk ke dalam cerita ini. Oke. The Union of Heart.
A love connection defies explanation. Koneksi cinta, koneksi ya. Kalau kalian itu sering ingat, masih sering ingat aja ya, ingat tanpa kemudian ada embel-embel jadi pegel, jadi mangkel, jadi kangen ya. Ingat aja. Kenapa saya selalu teringat dia? Ingat itu nggak apa-apa. Kayak kita ingat, oh saya belum belanja, oh saya belum bikinin kopi suami, oh saya, nah teringat sesuatu, it's okay, tanpa satu beban apapun ya, itu nggak apa-apa. Jadi kalau kalian masih ingat, saya kira dia juga ingat. Tapi kita nggak perlu tahu dia mengingatnya seperti apa. Kalau si dia sih, tadi kita lihat sekilas, mengingat kalian selalu merasa bersalah. Ya, seperti itu. Gak usah disyukurin. Bisa juga itu terjadi sama kita. Receive with love and appreciation. Gracious acceptance is a way to show love. Kalau kalian punya kasih yang lebih, Tuhan itu maha kasih. Kalian diberikan kasih sayang, ya. Tentu saja manusia punya energi kasih, ya. Jadi kalau dia datang atau dia terkoneksi lagi dengan kalian, entah melalui komunikasi secara langsung atau chatting atau ketemu atau lewat orang lain ya, berikan tanggapan atau apresiasi yang positif, itu aja. Ya, jangan tunjukkan kemangkelan kalian atau mungkin masih ada sisa-sisa dendam, kemarahan, nggak perlu, rugi ya. Kita menurunkan level. Jangan, tunjukkan aja yang baik, nggak ada masalah, karena sama saja kalian menunjukkan kemarahan, sama menunjukkan kebaikan, belum tentu. Jangan dipikir kalau kita menunjukkan kebaikan berarti kita kalah, karena dalam hubungan nggak ada kalah menang. Ya, yang menang itu setannya. Kalau kita jahat, setannya bersorak-sorai. Ya, kalau kita baik, sebenarnya nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Jangan takut diremehkan karena kita berbuat baik. Wah, salah itu. Pikiran yang keliru. Oke, lanjut ya. Relationship pattern. It takes strength to recognize the need for change. Jadi, memang mungkin dia akan kembali tapi tidak lagi seperti dulu. Polanya dalam hubungan, pola relationship-nya ya. Mungkin jadi teman atau sekedar yang seperti yang saya awal tadi bilang, sekedar pernah kenal, atau mungkin sahabat, saudara, atau tidak jadi apa-apa. Ya, nggak ada masalah. Pola hubungannya akan berubah, nggak ada masalah. Yang penting itu tadi pesannya, kalau dia datang dengan versi apapun, dengan cara apapun, terimalah dengan kasih. Kedua, kalau memang kalian ingat aja, nggak usah pakai embel-embel yang lainnya. Wong ingat itu manusiawi, ya, karena kita punya ingatan, kita punya memori. Kecuali chipsetnya diambil, memorinya diambil, ya, lupa ingatan, amnesia. Ingat itu wajar, tapi jangan disertai dengan kemangkelan atau apapun. Kemudian hubungan yang memang kalau memang ditakdirkan untuk tetap berhubungan, mungkin konsepnya berbeda dan itu nggak ada masalah. Ya, terimalah konsep apapun ya. Yang penting kita jadi orang jangan memendam atau memelihara energi-energi negatif, karena itu bukan dia yang rugi tapi kita sendiri. Oke, terima kasih yang sudah nonton dari awal hingga akhir. Ini adalah general. Kalau yang ingin personal reading, silahkan daftar di Mbak Tia. Caranya adalah ketik daftar, kirimkan ke nomornya Mbak Tia, admin saya. Itu yang ngurusin daftar-mendaftar, karena saya nggak ngurusin daftar-mendaftar. Nomornya ada di deskripsi setiap video YouTube saya. Dibaca rules yang dikirimkan oleh Mbak Tia, dipenuhi. Kalau sudah dapat jadwalnya nanti bacanya sama saya. Semuanya berbayar ya teman-teman ya. Dengan video call. Jadi kita interaksi langsung. Nah, kalau seperti itu, permasalahan kalian sendiri, pribadi, privat ya, rahasia antara klien dengan saya. Seperti itu. Cuman kalau ngurusi daftar-mendaftar itu Tia ya, bukan saya. Jadi seperti itu teman-teman, kalau ingin personal reading langsung daftar ke Mbak Tia ya. Selama bulan puasa gimana Bunda? Tetap ada, karena masalah selalu ada kan. Masalah selalu ada. Oke, terima kasih banyak. Semoga hidup kalian semakin baik
Dengan nonton tarot bukan semakin halus, semakin nggak logis, tapi semakin realistis ya. Dan semakin terbuka wacananya, sehingga wacana-wacana yang didapat dari kartu-kartu tarot bisa menjadikan kalian lebih terbuka dalam mengambil langkah, bisa dijadikan bahan pertimbangan itu ya. Oke, terima kasih banyak dan sampai jumpa lagi. Bye-bye. Jangan lupa di subscribe.